Menegangkan, aturan gila Cina bisa picu perang besar di LCS. Cina telah lama ngotot mempertahankan Laut Cina Selatan, meski tindakannya diklaim ilegal. Seperti kita tahu, Laut Cina Selatan berada di antara beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Namun, Cina terus ngotot mengklaim sebagai wilayahnya berdasarkan 9 garis putus-putus. Bahkan untuk memperketat penjagaan, Cina juga mengesahkan sebuah undang-undang kontroversial yang dianggap bisa memicu perang. Menurut Daily Star, Minggu 14 Februari 2021, Cina memerintahkan penjaga pantainya untuk menyerang kapal asing yang masuk ke wilayah Laut Cina Selatan. Wilayah tersebut sudah dipetakan Cina berdasarkan klaim 9 garis putus-putus. Tindakan ini dianggap oleh Cina untuk melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan. Namun membuat negara tetangga seperti Filipina merasa undang-undang itu mengancam perbatasannya. Cina dituduh berencana melakukan cara kekerasan untuk menjaga kedaulatannya atas Laut Cina Selatan. Beijing telah memerintahkan penjaga pantainya untuk menyerang kapal asing di dalam perbatasan 9 garis putus-putus yang membentang ke laut sengketa itu. Cina telah mengesahkan Undang-Undang Penjaga Pantai bulan lalu, kemudian dikenal sebagai Hukum Tembakan Terbuka, yang memberikan komando pasukan laut negara itu kebebasan untuk menembaki kapal asing yang dianggap mengancam kedaulatan nasional. Ia menyatakan bahwa penjaga pantai dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan. Tindakan penggunaan senjata ketika kedaulatan nasional, hak kedaulatan dan yurisdiksi dilanggar secara ilegal oleh organisasi atau individu asing di laut. Tetapi langkah itu membuat marah Filipina dengan Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr. menyatakan pasukannya akan membalas jika salah satu kapalnya menjadi sasaran. Sejauh ini belum ada kejadian. Jika ada insiden, saya jamin akan ada lebih dari sekedar protes, kata Locsin kepada media lokal. Ancaman itu muncul setelah ia mengeluarkan protes diplomatik terhadap ancaman perang secara lisan. Awalnya saya bilang Anda bikin undang-undang domestik, itu urusan siapa-siapa. Tapi kalau dipikir-pikir Anda menyadari bahwa undang-undang ini bisa diterapkan ke wilayah yang mereka klaim sebagai miliknya mereka. Itu bagi saya adalah ancaman perang, katanya. Undang-undang baru Cina juga dapat berdampak pada Jepang di Laut Cina Selatan. Beijing telah lama mendambakan perairan itu, berulang kali mengirim milisi penangkap ikan dan penjaga pantainya ke zona ekonomi eksklusif Jepang. Kementerian Pertahanan Jepang khawatir langkah tersebut dapat mengguncang ketertiban berdasarkan hukum internasional menurut laporan. Kedutaan Besar Beijing di Manila mengklaim undang-undang itu tidak ditujukan untuk satu negara dan mematuhi konvensi internasional. Banyak negara telah memberlakukan undang-undang serupa, kata Cina. Hukum Penjaga Pantai Filipina (PCG) tahun 2019 menerapkan PCG sebagai angkatan bersenjata dan berseragam. Tak satu pun dari undang-undang ini yang dilihat sebagai ancaman perang, bunyi pernyataan kedutaan. Namun terlepas dari upayanya untuk mengalihkan perhatian, banyak tetangga Cina termasuk Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, serta Jepang dan Filipina telah menolak klaim tersebut. Penjaga pantai Cina adalah kekuatan paling kuat dari jenisnya di wilayah tersebut.
Mereka sudah aktif di sekitar pulau-pulau Laut Cina Timur yang dikendalikan oleh Jepang tetapi diklaim oleh Beijing, serta di Laut Cina Selatan mengklaim hampir keseluruhannya. Kegiatan tersebut telah membuat penjaga pantai sering melakukan kontak dengan pasukan udara dan laut dari Jepang, sekutu utamanya Amerika Serikat dan penuntut lainnya ke wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Awal mula perseteruan terjadi karena klaim sepihak Cina atas teritori tersebut. Menurut klaim negeri Panda, Cina menguasai lebih dari 90% wilayah LCS. Dasar acuannya adalah peta yang menggambarkan 9 garis putus-putus di LCS yang diyakini Cina telah menjadi wilayahnya sejak lama. Namun klaim tersebut bertentangan dengan hukum laut internasional. Ada konsep yang namanya zona ekonomi eksklusif. Ini adalah zona yang membentang sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal pantai suatu negara. Di dalam zona ekonomi eksklusif, setiap negara berhak untuk memanfaatkan kekayaan yang ada di dalamnya. Dengan sangat percaya diri, Cina bahkan membangun pulau buatan di LCS, terutama di wilayah Kepulauan Spratly yang diklaim menjadi milik Filipina. Setiap harinya, kapal-kapal tanker Cina yang menyangkut bertonton pasir membuangnya ke laut hanya untuk membuat pulau yang kemudian bakal menjadi pangkalan militer negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut. Pada Juli 2016, Pengadilan Internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim Cina menggunakan Landes Land tidak berdasar. Bahkan tindakan Cina yang membangun pulau buatan yang diberi nama Meshev Island tanpa izin dari Filipina adalah sebuah pelanggaran hukum. Meski diputuskan bersalah, ambisi Cina untuk menguasai LCS tidak berhenti di sana. Bahkan Cina semakin agresif untuk menguasai LCS. Langkah yang semakin terlihat ini juga mendapat protes dari negara-negara tetangga yang juga mengklaim sebagian wilayah LCS. Amerika Serikat sebagai syarifnya dunia bahkan sampai turun tangan. Negeri adik kuasa seringkali mengirimkan armada tempurnya ke LCS hanya untuk latihan militer. Di era President of United States ke-45, Donald Trump menjabat misi Amerika Serikat, yaitu mendukung navigasi dan perdagangan bebas di wilayah tersebut. Trump kini sudah lengser. Penggantiannya dengan Joe Biden dari Partai Demokrat yang resmi menjadi Amerika Serikat 1 sejak 20 Januari silam. Di bawah pemerintah Joe Biden pun Amerika Serikat tak mau melunak. Lewat ucapan selamat Imlek yang disampaikan oleh Biden kepada Xi Jinping, mantan wakil presiden era Barack Obama itu juga menegaskan bahwa Amerika Serikat hanya akan bekerja sama dengan Cina jika menguntungkan Paman Sam. Belakangan ini Biden juga mengambil langkah yang sama dengan pendahulunya Trump dalam mengertak Cina dengan mengirimkan armada tempur Amerika Serikat ke LCS. Ketegangan ternyata belum surut juga. Aksi-aksi provokasi semacam ini dikhawatirkan bakal berujung pada konfrontasi militer yang memicu terjadinya perang dunia antara dua kekuatan ekonomi terbesar di muka bumi. Bagaimanapun juga LCS punya peran penting baik bagi Cina, Amerika Serikat, negara-negara ASEAN hingga dunia. Bagi Cina, LCS adalah aset yang harus benar-benar dijaga karena disebut memiliki sumber daya energi dan pangan berlimpah yang memenuhi kebutuhan ekonomi negara dengan populasi terbesar di dunia itu. Kendati tidak ada angka pasti terkait berapa kaya LCS itu, tetapi berbagai referensi menyebut bahwa teritori tersebut menyimpan sejumlah besar cadangan minyak dan gas yang masing-masing jumlahnya sebesar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam. LCS disebut-sebut memiliki sumber daya perikanan yang sangat berlimpah hingga 10% dari total sumber daya di dunia. Bayangkan saja jika Cina benar-benar menguasai LCS, maka suplai energi dan pangan untuk 1,4 miliar populasi mereka bisa lebih terjamin dengan ongkos yang murah karena tak harus mengimpor.
Sebagai ilustrasi di sektor ekonomi, saat ini Cina mengimpor 10 juta barel per hari minyak dalam 1 tahun. Apabila Cina menguasai 90% dari total cadangan minyak LCS saja, maka negeri tirai bambu sudah bisa mengamankan kebutuhan minyaknya selama kurang lebih 2,7 tahun tanpa harus mengimpor dari Arab Saudi dan negara lain dalam jumlah besar.